Akhirnya kali ini Bapak Kepala Botak kedatangan seorang kakek dengan membawa sebuah koin kuno miliknya. Kakek ini mengaku jika koin tersebut tidak sengaja ia temukan saat sedang membersihkan pekarangan di belakang rumahnya. Merasa bukan koin sembarangan, kakek ini pun membawanya kepada Bapak Kepala Botak untuk mencoba peruntungannya. Berdasarkan pengalaman dari Bapak Kepala Botak pun mengatakan jika koin tersebut sudah berumur ribuan tahun yang lalu. Namun untuk memastikannya kembali, Bapak Kepala Botak pun mengundang seorang ahli untuk mengecek koin tersebut. Dari hasil pengecekan sang ahli, siapa sangka jika koin tersebut merupakan koin yang berasal dari abad ke-9 Masehi. Hal tersebut dapat diketahui dari logo atau lambang yang ada pada koin tersebut yang merujuk pada sekelompok masyarakat Anglo-Saxon atau masyarakat yang hidup di Inggris pada abad pertengahan. Sang ahli mengatakan jika untuk sekeping koin tersebut harganya bisa mencapai angka $1.200 atau sekitar 19 juta rupiah di pasaran kolektor. Masuk dalam kategori langka, Bapak Kepala Botak pun tidak mau melewatkan kesempatan dan langsung melakukan tawar-menawar dan berakhir pada harga $800 atau sekitar 13 juta rupiah. Gak main-main, bapak ini datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa surat yang bertanda tangan John F. Kennedy. Surat tersebut merupakan surat permintaan pengawalan untuk Martin Luther King yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1963. Yang menjadikannya istimewa pada tanggal tersebut artinya 3 bulan sebelum terjadinya insiden penembakan yang menewaskan John F. Kennedy pada tanggal 22 November tahun 1963. Mengaku sudah melakukan riset, bapak ini pun ingin menjualnya seharga $15.000 atau sekitar 243 juta rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Bukan angka yang sedikit, Bapak Kepala Botak pun tidak mau mengambil resiko dan langsung memanggil seorang ahli untuk mengecek keaslian dari surat tersebut. Dari hasil pengecekan sang ahli pun mengatakan jika tanda tangan pada surat tersebut memang benar-benar asli milik John F. Kennedy. Namun sang ahli sepertinya kali ini tidak berpihak kepada Bapak Kepala Botak karena menurut sang ahli surat tersebut merupakan surat yang sangat langka, sehingga harganya sendiri bisa menembus angka $25.000 atau sekitar 403 juta rupiah di pasaran kolektor. Bengong mendengarnya, Bapak Kepala Botak pun nekat mencoba menawarnya seharga $6.500 atau sekitar 106 juta rupiah. Dan tentu saja kelewat jauh dari harga pasaran, bapak ini pun memutuskan untuk membatalkan niatnya menjual kepada Bapak Kepala Botak. Masih seputar koin, kali ini seorang bapak datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah koin bernilai 1 sen miliknya. Cukup menarik, koin tersebut merupakan mata uang pertama kali Amerika yang bernilai 1 sen yang diproduksi pada tahun 1791. Sang bapak mengaku jika koin tersebut merupakan peninggalan langsung dari ayahnya yang ia simpan sampai sekarang. Namun di sini Bapak Kepala Botak merasa ragu karena uang koin 1 sen pertama kali dikeluarkan Amerika pada tahun 1792 dan memiliki gambar dan pola yang berbeda dari koin yang dibawa sang bapak. Untuk memastikan koin apa yang dibawa oleh sang bapak, Bapak Kepala Botak pun langsung memanggil seorang ahli untuk mengeceknya. Dari hasil pengecekan sang ahli diketahui jika koin tersebut merupakan koin sampel yang dibuat Inggris untuk ditawarkan kepada Senat Amerika pada tahun 1791 dan hanya dimiliki oleh beberapa orang karena koin tersebut hanya merupakan contoh belaka. Walau demikian, sang ahli juga mengatakan koin tersebut masih memiliki nilai hingga $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah di pasaran kolektor. Bapak Kepala Botak pun langsung menawarnya seharga $500 atau sekitar 8 juta rupiah. Namun sayang, bapak ini tiba-tiba berubah pikiran dan langsung membatalkan niatnya untuk menjual koin miliknya. Seorang bapak kali ini terdampar di toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah buku lawas miliknya. Diketahui buku tersebut merupakan buku berjudul Rip Van Winkle, karya dari Washington Irving yang dibuat pada tahun 1816. Rip Van Winkle sendiri merupakan buku yang menceritakan seorang pria pemabuk di mana saat dia mabuk tidak bangun bertahun-tahun sampai dengan saat dia sadar istrinya sudah meninggal dan anaknya sudah dewasa. Bapak ini mengatakan jika buku tersebut merupakan karya ulang dari Raham di mana buku tersebut sudah mendapatkan ilustrasi gambar pertama kali pada tahun 1909. Bapak Kepala Botak pun mengatakan jika memang benar buku tersebut merupakan cetakan pertama dari Raham, harganya sendiri bisa mencapai ribuan dolar. Dan seperti biasa, soal menyoal buku, siapa lagi kalau bukan Mbak Rebecca yang Bapak Kepala Botak panggil. Dari hasil pengecekan Mbak Rebecca diketahui buku tersebut memang benar cetakan ilustrasi dari Raham. Namun cetakan tersebut bukan merupakan edisi pertama karena edisi pertama dicetak pada tahun 1905. Melihat kondisi buku yang sudah lumayan rusak, Mbak Rebecca pun hanya bisa menaksir harganya mencapai $300 atau sekitar 4.800.000 rupiah di pasaran. Tawar-menawar pun dilakukan dan buku tersebut berhasil dibeli Bapak Kepala Botak seharga $75 saja atau sekitar 1.200.000 rupiah.
Kali ini seorang pria gondrong mampir ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah lukisan lawas miliknya. Lukisan tersebut merupakan karya dari Pablo Picasso yang berjudul Le Celestine yang dibuat pada tahun 1904 yang bisa kalian lihat gambar apa yang ada pada lukisan tersebut. Pria gondrong ini mengaku jika lukisan tersebut merupakan peninggalan dari keluarganya yang terpajang sudah lama di rumahnya. Dikarenakan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, pria ini pun berniat menjualnya seharga $6.000 atau sekitar 96 juta rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Dan pastinya Bapak Kepala Botak mendengar kata Pablo Picasso pastinya bukan harga yang murah, dan untuk memastikan keasliannya Bapak Kepala Botak pun langsung mengajak sang pria gondrong untuk menemui seorang ahli di galerinya. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh sang ahli diketahui jika lukisan tersebut memang benar karya dari Pablo Picasso. Namun dikarenakan tidak ada tanda tangan dari Pablo Picasso, sang ahli pun hanya bisa menaksir harganya di angka $2.000 atau sekitar 32 juta rupiah di pasaran kolektor. Mendengar hal tersebut, Bapak Kepala Botak pun langsung nembak di angka $1.500 atau sekitar 24 juta rupiah. Dikarenakan butuh dana cepat, pria gondrong ini pun langsung menerima tawaran dari Bapak Kepala Botak.